warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Sudah istirahat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Makan ya. Hari sudah siap belajar CNC ya hari ini ya. Siap, Bu. Ya. Sebelum Ibu mulai belajar, coba diperiksa dulu perapihannya ya. Perapihannya coba diperiksa dulu ya. Bajunya, sepatunya coba dirapikan dulu. Kemudian lihat dulu sekitarnya apakah ada sampah. Kalau ada, minta tolong ya dibuang dulu ya. Seperti, Bu. Oh ya, terima kasih. Sebelum belajar, Ibu minta Habib untuk memimpin doa ya. Silahkan. Siap, Bu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Habib. Sebelum Ibu ke materi, Ibu akan cek dulu kehadirannya ya, atau terhati. Arif Jasmiko hadir. Arif Jasmiko. Oh hadir ya. Dian. Hadir Bu. Fikri. Selalu hadir, Bu. Ya. Fitria. Hadir Bu. Hadir. Habib. Hadir, Bu. Hendra. Hadir, Bu. Hendra, Bu, bukan Hendra, Bu. Iya, maaf. Ternyata masih fokus ya. Intan. Hadir Bu. Akhir Joy. Hadir Bu. Ya, berarti hadir semua ya. Ibu berharap nanti ke depannya ini akan selalu komplit seperti ini karena kehadiran itu penting ya. Jika kalian misal absen aja satu hari, nanti akan ketinggalan materi di hari itu ya. Terima kasih kelas ini berarti sangat luar biasa ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi perintah tes dan poker. Nah, kalau minggu kemarin itu kita sudah belajar mengenai fungsi perintah kontur dan drill. Ada yang masih ingat apa itu kontur? Ya, Bu. Ya, apa? Kontur adalah program untuk membuat bentuk luar benda, Bu. Oh ya, betul. Kalau drill? Ada yang masih ingat kalau drill itu untuk apa? Melubangi, Bu. Oh iya betul, melubangi. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan tayangkan dulu ya. Hari ini materi kita yaitu mengenai tes dan poker. Tadi benar ya yang dikatakan oleh Fikri dan Habib. Kalau minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai kontur dan drill. Kalau kontur itu fungsi perintah di proses pemesinan untuk membuat bentuk-bentuk bagian luar ya, bentuk bagian luar. Contoh di gambar ini, nah ini yang lekukan-lekukan di luar ini dibentuknya oleh fungsi perintah kontur. Sedangkan drill itu untuk melubangi bagian-bagian itu sampai tembus. Nah hari ini kita akan tambah lagi materinya mengenai tes dan poker. Tujuan hari ini kita belajar tes dan poker ya. Yang pertama tujuannya itu kalian bisa menjelaskan fungsi perintah dari tes dan poker setelah akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua menunjukkan fungsi perintah tes dan poker. Nah yang ketiga menggunakan fungsi perintah tes dan poker. Nah yang paling penting ini berdasarkan kemarin hasil pembelajaran sebelumnya Ibu analisis ternyata kalian itu belum bisa sampai ke menganalisis fungsi perintah fungsi perintah di SEM ya. Nah untuk karena materi hari ini tes dan poker, makanya ini analisisnya itu di fungsi perintah tes dan poker. Sebenarnya analisis ini nanti bisa kalian terapkan di berbagai fungsi perintah SEM ya, seperti itu. Lanjut, Ibu paparkan mekanisme pembelajaran hari ini ya.
Yang pertama, nanti Ibu akan memaparkan materi, kemudian Ibu nanti akan memberikan kalian gambar. Nah, yang kedua yaitu pembagian kelompok dan nanti akan diberikan lembar kerja peserta didik. Yang ketiga yaitu pembuatan program dan diskusi. Nah, pembuatan program dan diskusi di sini adalah salah satu langkah pembelajarannya. Kalian bisa menganalisis itu dengan cara nanti uji coba membuat dulu program, nanti diberikan gambar yang sama, tetapi dengan permasalahan nanti yang akan Ibu berikan di akhir setelah materi ya. Kemudian yang keempat itu presentasi hasil diskusi. Jadi selain nanti membuat program, menganalisis, kemudian disajikan di LKPD, kalian juga nanti di akhir harus presentasi. Nah, yang terakhir kita akan bersama-sama mengevaluasi hasil dari uji coba dan analisis yang telah kalian lakukan. Selanjutnya, untuk sistem penilaian hari ini nanti ada 3 penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Nah, pengetahuan ini nanti di akhir pembelajaran Ibu akan kasih 4 soal. 4 soal ini sifatnya individu ya, jadi ini nanti dikerjakan secara mandiri. Yang kedua itu nanti penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini nanti bersifatnya itu kelompok dari hasil pengerjaan LKPD dan uji coba yang kalian lakukan. Yang ketiga itu penilaian sikap. Nah, untuk sikap ini nanti itu akan nilai bagaimana komunikasi kalian, bagaimana keaktifan kalian, apakah kalian kritis dan sebagainya ketika proses pengerjaan kelompok. Di sini apakah paparan dari Ibu paham mengenai nanti mengenai pemberian acuan pembelajaran hari ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum, berarti bisa mengikuti ya. Nah, berarti kita sekarang bisa lanjut ke materi. Nah, untuk materi hari ini kan tadi Ibu sudah jelaskan bahwa hari ini adalah materinya proses dan tes. Nah, kira-kira kalau dilihat dari gambar ini, tes itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan atau mencoba menjawab? Mungkin dari paparan minggu kemarin kan Ibu sudah menjelaskan bahwa hari ini akan membahas tes dan proses. Mungkin ada yang sudah melihat-lihat di internet, ada yang bisa menjawab? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Kalau dilihat dari gambar ini tadi kira-kira tes itu untuk apa ya? Nah, ini yang warna hijau itu ini adalah langkah dari toolnya. Tes itu kan muka ya, Bu. Pocket itu saku, berarti muka dan saku. Ya, kalau diartikan ya, tes itu benar muka. Kalau pocket itu saku bisa. Nah, dilihat dari gambar sepintas ini pun sudah bisa dilihat ya. Kalau katanya muka benar, ini pengerjaannya itu di permukaan, bukan di dalam-dalam dari enggak ya. Nah, sedangkan pocket katanya saku. Nah, di sini kan ya ada sawah atau lembar-lembar sini ya. Nah, nanti hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat program tes dan pocket di Mastercard. Langkah untuk membuat program tes dan pocket ya. Jadi yang pertama yaitu mendesain gambar. Ini kan sudah sering kalian kerjakan ya, setiap kali membuat produk, merencanakan produk sampai ke pembikinan. Yang pertama pasti kalian harus mendesain dulu gambar ya. Gambarnya dibuat dulu secara dua dimensi. Kemudian setelah gambarnya selesai, langkah kedua yaitu ke proses tes. Berarti ke proses pengerjaannya itu mau pakai tools yang mana, parameternya berapa, depth of cut-nya itu berapa. Ini seperti yang sudah ya. Yang ketiga yaitu ke tes pocket. Nanti bagaimana sih apa perbedaannya tes dan pocket. Kemudian nanti setelah keduanya diproseskan, tes dan pocket, nanti akan disimulasikan secara 3 dimensi. Gerakan dari pahatnya itu nanti akan disimulasikan. Setelah simulasinya berhasil, tidak ada kendala, parameternya berarti sudah bagus, lanjut kita bisa menunjuk program MC ya. Program MC ini yang nantinya akan dimasukkan ke tim. Yang pertama desain gambar.
Mari kita perhatikan ya video tersebut. Barangkali ada yang lupa bagaimana sih cara mendesain gambar. Mari kita simak bersama. Nah, di sini tadi dibuat sebuah rectangle dengan titik pusatnya ada di tengah-tengah, kemudian dibuat sebuah lingkaran dengan diameter 65, kemudian di atasnya dibuat lagi sebuah lingkaran, diameternya nanti 20, ya dibuat lagi lingkaran, diameternya 10. Nah, ini fungsi-fungsi perintahnya kan sudah dijelaskan ya ketika di awal. Nah, di sini silet juga digunakan. Nah, menu selanjutnya kita akan pakai extrude rotate ya, untuk memperbanyak dengan titik pusatnya itu di lingkaran tadi. Kemudian lanjut di trim ya. Nah, ini sisi-sisinya yang tajamnya di silet lagi sebesar F10 ya. Nah, ini sudah jadi ya benda dua dimensinya, berarti siap masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses Closed Test atau Closed Pocket ya. Nah, nanti ini bisa itu tergantung kalian apakah mau di 3 dimensikan dulu atau cukup hanya 2 dimensi lanjut ke proses Closed. Tapi kalau misalnya kalian mau terlihat dulu bentuknya, berarti bisa pakai menu solid, yaitu mengekstrud atau menambah tebal dari bendanya itu berapa. Ini tebalnya bendanya itu 15. Diganti jadi 30 ya. Nah, nanti ini bentuk solidnya itu seperti ini. Nanti di dalamnya itu kan ada ini saku ya, kalau kata tadi Habib ya, ada saku atau kantong. Nah, ini proses yang sebelumnya yang pernah kita buat, yaitu proses membuat grill atau membuat lubang ya. Nah, ini tadinya seperti ini, nanti akan pakainya cut body. Kalau tidak cut body nanti akan tetap ya, jadi rata. Tapi kalau cut body nanti terpotong. Nah, ini yang lingkaran besarnya itu nanti akan diekstrud tapi tidak sampai bawah, jadi tidak sampai tembus seperti lubang ya. Ini tebalnya nanti hanya 15. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Nah, selanjutnya ke menu Closed Test. Nah, bagaimana sih langkah buat Closed Test itu kita perhatikan lagi. Nah, di sini tadi benda yang sudah dibuat, kemudian dikasih dimensi ya. Dimensinya X, Y, Z-nya berapa. Nah, karena di sini sudah ada gambar, kalian bisa langsung ke bounding box. Jadi nanti ukurannya itu mengikuti gambar atau benda yang sudah dibuat. Tinggal menambah ketebalannya itu berapa. Tapi kalau tadi yang sudah dibuat di solid itu tebalnya juga nanti otomatis kalau di bounding box tidak ada. Nah, ini ketika kalian memilih tracing, pengerjaan tracing, nanti yang harus kalian atur terlebih dahulu yaitu pemilihan tool. Nanti toolsnya di situ kan tadi di Flex Library Tool itu banyak sekali ya. Toolsnya nanti disesuaikan sesuai pekerjaan. Nah, ini langkahnya itu, pengerjaannya itu mau bagaimana, mau dijal atau tidak. Kemudian ini linking parameternya jangan lupa selalu dalam absolute ya.
Nah, nanti di depth atau kedalaman itu mau berapa? Karena ini testingnya 1 kali, kita kasih saja minus 0,5. Nah, nanti ini terbentuk garis-garis jalur pahatnya itu kerjaannya. Nah, ini untuk yang pen. Bagaimana kalau yang pocket? Kalau yang pocket ini bisa kita simak lagi secara bersama-sama. Nah, yang pertama nanti di pocketnya itu pilih pocket, kemudian pilih mana garis yang akan di pocketnya. Nanti akan keluar lagi 2D pocketnya. Nah, karena tadi yang terakhir itu pengerjaan testing, bisa kita delete dulu, kemudian pilih lagi tools yang lain itu proses pocket, biasanya pakai flat and mill ya. Nanti diameternya disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini akan menggunakan flat and mill diameter 20. Setelah itu, nah perbedaannya dengan kemarin yang kontur, kalau kontur itu tidak ada proses drafting dan finishing atau proses pengasaran. Kalau kemarin langsung kalau di kontur. Nah, kalau di pocket ini nanti ada proses drafting dan finishing. Ini bisa nanti kalian rubah-rubah. Finishingnya mau berapa, draftingnya mau berapa. Nah, untuk linking parameternya jangan lupa selalu dalam absolute dan kedalamannya itu nanti jangan lupa mau sampai kedalaman berapa. Sampai ke pulpet, ada yang mau ditanyakan dulu gak? Sebelum ibu lanjut ke 2 materi selanjutnya. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada. Ini jadi dari yang kemarin itu bedanya di pulpetnya itu nanti kalian tinggal pilih. Kalau kemarin kontur dan fill, kalau sekarang tinggal pilih yang pet atau pocket. Untuk nanti dialog yang keluarnya itu yang seperti ini nanti menyesuaikan. Nanti menyesuaikan kalian pilihnya mana. Kalau misalnya drill ya di sininya drill. Kalau misalnya kontur ya di sininya yang konturnya itu 2D pocket untuk kontur. Nah, untuk tadi untuk parameter yang membedakan dengan kontur itu ya ini di rafi pengasaran. Pengasarannya itu nanti banyak sekali pilihannya. Misalnya itu mau bergerak zigzag atau konstan dari tengah atau banyak lagi, ada paralel dan sebagainya. Ini tergantung dengan nanti situasi benda yang akan kita kerjakan itu yang seperti apa. Nah, lanjut, kalau sudah berarti kita bisa lanjut ke simulasi ya. Ini tadi juga sudah nampak ya bagaimana simulasi testing, bagaimana simulasi pocket ya, bisa kita simak lagi bersama-sama. Nah, ini untuk yang pocket. Karena tadi miliknya yang 3, jadi yang seperti ini. Jadi finishing. Terakhir setelah ini beres, berarti tinggal kita mengunduh program NC di G1 ini. Nanti tinggal diklik, nanti akan kita unduh, muncul. Nanti program ini yang akan kita gunakan di screen. Untuk materi hari ini, sekian. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok ke kalian. Ini ada sebuah benda dengan bentuk yang seperti ini. Di dalamnya itu ada poligon, ada di sini ada nanti ada lubang, kemudian di sini ada step yang harus menolak step. Terus nanti di sini juga ada radius-radius yang diinginkan. Nah, bedanya dengan tugas-tugas sebelumnya, kalian itu sekarang Ibu perintahkan untuk mengerjakan dengan titik-titik yang berbeda. Kalau kemarin kan titiknya kita selalu sama. Bagaimana, apa yang akan terjadi jika proses millingnya itu dengan titik referensi awalnya itu yang berbeda-beda ya. Seperti itu tugas untuk hari ini. Nah, Ibu bentuk dulu kelompoknya nih. Kelompok 1 nanti
Arif, Jatmiko, dan Dian. Ini sesuai absen ya. Kelompok 1 nanti Arif, Jatmiko, dan Dian. Kemudian kelompok 2, ya. Kemudian kelompok 2 Fitri dan Fitria. Baik, Bu. Nah, kelompok ini kok 4-4 ya? Maksudnya 3 ya, mohon maaf. Yang ketiga itu Habib dan Hendra. Salah nama, Bu. Hendra, Hendar, iya Hendar, maaf. Yang terakhir itu Intan dan Joyce ya. Ya, Bu. Ya. Nah, untuk tugasnya yang tadi udah Ibu paparkan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Apakah sudah mengerti untuk tugas hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Nah, berarti Ibu akan berikan sekarang saja dan KKPD-nya. Silahkan sekarang kalian itu komputernya masing-masing. Silahkan lakukan uji coba apa yang terjadi jika titiknya itu berbeda. Nah, di LKPD-nya sudah Ibu sertakan kelompok 1 itu yang mana, kelompok 2 yang mana, dan seterusnya. Ya. Kalau seperti itu berarti sudah mulai bisa bekerja ya. Baik, Bu. Ya, silakan Ibu beri waktu untuk kalian mengerjakan ya dan berdiskusi. Kelompok 1 bagaimana? Sudah sampai mana progresnya? Kelompok 1 harus sampai gambar, Bu. Baru sampai gambar. Kelompok 2 baru sama, Bu, sampai gambar. Kalau kelompok 3 dan 4 barangkali sudah ada yang selesai. Bu, dikit lagi, Bu. Dikit lagi ya. Waktunya Ibu kasih 5 menit lagi ya. Nanti hari ini kalian silahkan presentasi ya. Presentasi apa yang sudah kalian dapat dari hasil analisis, apa yang terjadi jika titik referensinya itu diberikan untuk benda yang sama tapi titik referensinya yang berbeda. Untuk kelompok 1 bisa presentasi. Bisa, Bu. Nah, dari hasil percobaan pembuatan program itu dengan titik referensi yang berbeda, ternyata letak perbedaannya ada pada origin awal, Bu. Bisa origin awal itu bisa pakai menu home to origin. Seperti itu ya, Bu? Ya, bisa. Selanjutnya satu kelompok lagi ya, Ibu minta ke depan. Kelompok 4 barangkali bisa presentasi. Kelompok Fitri, maju, presentasi Fitri. Ya boleh, silahkan. Saya sekelompok sama Bu Fitri, ya, Hendar. Sama Fitri ya, saya. Oh, kelompok 2 ya. Sama Habib Ya. kamu. Semua kelompok harus presentasi ya. Jadi yang kelompok 2 yang presentasinya Fikri. Selanjutnya dari hasil presentasi dari beberapa kelompok yang tadi, ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan hasil dari temuan-temuan yang sudah kalian dapatkan? Ya, Bu. Boleh, Hadir. Jadi hari ini kita udah belajar apa ya, Flash sama Pocket. Nah, Flash itu untuk meratakan benda kerja luar, sementara Pocket itu untuk meratakan benda-benda yang di dalam atau kawah-kawah yang ada di dalam, Bu. Ya, betul. Terima kasih, Hadir. Nah, ya. Tapi bukan hanya mengenai materi hari ini ya. Materi hari ini itu memang mengenai Pocket dan tapi ada analisis yang sudah tadi disampaikan di kelompoknya masing-masing bahwa pengerjaan benda dimulai dengan titik referensi yang berbeda itu nanti akan menghasilkan selain originnya nanti berbeda, tetapi juga akan menghasilkan program MC yang berbeda pula karena titik referensinya itu tidak sama. Nah, setelah itu karena kalian sudah paham, berarti materi hari ini Ibu akan berikan tes yang tadi sudah Ibu paparkan di awal bahwa akan ada tes. Silahkan kerjakan dulu.
setelah itu nanti ibu minta tolong kalian isi refleksi ya untuk kelebihan dan kekurangan pembelajaran kita hari ini. Yang sudah nanti dikumpulkan ya. Ya Bu. Nah, materi hari ini mungkin sekian dari ibu. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar lagi tentang perintah yang lainnya mengenai program survei hacking dan finishing. Tadi sudah ada ya di proses pocket. Nah, nanti akan ada lagi fungsi perintah khusus untuk hacking dan finishing. Ibu harapkan anak-anak tetap siap untuk belajar ya, terutama untuk CNC ini. Nah, sekarang ibu minta Dian untuk menutup kegiatan hari ini. Silakan Dian. Dian ada? Oh iya. Silakan kita tutup pembelajaran hari ini. Doa selesai. Terima kasih kepada semuanya, kalian hebat hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.